itu ahfaduk. Dulu sebelum kamu sedekahkan katanya harta, kamu jaga aku, kamu jaga aku. Tapi setelah harta itu kamu sedekahkan, gantian aku katanya harta yang menjaga kamu. Makanya dikatakan apa? Bakiru bis shadaqah fa innal bala la yatakhattas shadaqah. Makanya ada istilah shadaqatul fajr, sedekah subuh. Itu mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Berpagi-pagilah kamu dalam bersedekah. Kenapa? Karena sesungguhnya bala tidak akan ngelangkai yang namanya sedekah. Sedekah selalu ngelangkai bala. Nggak bisa bala nyelip sedekah, itu nggak ada. Yang ada sedekah menang melawan bala. Sedekah menang melawan bala. Sampai pernah kan video, mungkin pernah jenengan lihat itu. Ada seorang perempuan di tengah keramaian, mungkin di pasar, ada video itu, saya pernah saksikan. Jadi selang 10 detik mungkin, selang 10 detik dia setelah bersedekah terjadi kecelakaan hebat di depan matanya. Kecelakaan beruntun di depan matanya. Sing truk, sing mobil, yang sepeda motor hancur semuanya, dia selamat. Selang 10 detik. Video CCTV di jalan merekam itu. Sedekah, balikkan badan, nggak sampai 10 detik mungkin terjadi kecelakaan hebat, dia selamat. Wis, pokoknya kalau kita ini bermuamalah sama Allah nggak mungkin rugi. Justru kalau kita ini nggak bermuamalah sama Allah, kita yang rugi. Kita punya toko, kita punya usaha, kita punya profesi. Ngelihat ada orang kaya, kalau kita tawari kan pantas ya. Mana nih, kita tunggu. Kenapa? Orang kaya biasanya kalau beli banyak, mungkin untuk fulan. Justru kita rugi kalau ketemu orang kaya nggak kita manfaatkan untuk beli. Kan begitu seharusnya. Nah, gimana dengan Allah? Kenapa berbalik arah kita? Justru bermuamalah dengan Allah yang maha kaya pasti mendatangkan kerugian, pasti mendatangkan keuntungan, nggak mungkin rugi. Dan pasti dibeli sama Allah. Kalau kita menawarkan barang kepada orang kaya belum tentu dibeli. Tapi kalau menawarkan sedekah kepada Allah nggak mungkin ditolak oleh Allah. Pasti dibeli sama Allah sedekahnya kita, dan pasti dikasih ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Tidak ada harta yang kita sedekahkan kecuali Allah akan ganti dengan berlipat ganda dunia sebelum ada di akhirat. Karena itu kalau kita serius ingin selamat dari neraka, mumpung kita hidup ada di atas dunia, ayo kita sama-sama menjinakkan bom waktu, jangan sampai meledak nanti di akhirat. Kita jinakkan bom waktu yang meledak sewaktu-waktu nanti di akhirat, mencelakai kita, mencederai kita. Yang pertama adalah sifat kikir atau sifat medit, sifat bakhil. Ini mumpung kita hidup di atas dunia, ayo sesegera mungkin kita jinakkan. Karena kita nggak bisa menjinakkan bom waktu nanti di akhirat, nggak bisa ya. Bom waktu di akhirat meledak pasti. Tapi kalau di dunia bisa meledak, bisa kita jinakkan. Nah, mumpung kita punya kesempatan, jinakkan sekarang. Jangan sampai nanti kasep tahu kita bangun megang granat di tangannya kita, yang nggak bisa kita jinakkan lagi, yang nggak bisa kita lempar kemana-mana, sudah tinggal detiknya terjadi, udah. Waliyadzubillah min dzalik. Terakhir seorang ulama mengatakan, aku tidak pernah tahu, aku nggak ngerti yang mana yang lebih dalam lubang jahanam, antara orang yang masuk gara-gara bohong atau orang masuk gara-gara medit. Ini sama-sama fatalnya. Karena begitu sama-sama fatalnya, aku nggak tahu yang paling jeruan yang mana di antara duanya. Coba segitunya coba. Nggak ngeri lah gitu. Nggak ngeri lah, nggak takut lah gitu. Kita ini kadang-kadang kalau pergi ke dokter, ditampakkan paru-paru kita misalnya, ditampakkan lambungnya kita misalnya, ditampakkan otaknya orang misalnya, ngeri. Badan masih foto, masih ronsen, masih sinar X. Lah ini kan ronsennya akhirat semuanya. Ini kan gambaran akhirat semuanya. Masa nggak ngeri gitu? Masa sih keduniaan gitu ya? Nggak ada perubahan sama sekali. Apa kita hadir taklim cuma untuk ngisi waktu? Cuma untuk sekedar ngisi keistiqomahan? Eman ya kata kok, bas.
Masa kita buka toko yang penting buka gitu? Enggak kan? Nyari untung kan? Nah, pulang harus berubah. Pulang harus berubah. Ingat, harta bukan di tangannya kita. Itu granat, bom waktu yang sewaktu-waktu mencelakai kita. Segera jinakkan, mumpung masih punya kesempatan. Mudah-mudahan ilmu ini dibarengi dengan taufik dan hidayah oleh Allah sehingga menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan, ilmu yang syahidan lana la syahidan alaina, hujjatan lana la hujjatan alaina, dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi saksi baik buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah kasih rezeki kepada kita, rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah, zahir batin, pribadi kita untuk keluarga kita, dunia